Businessman Opinion. Mitra bisnis, untuk pertama kalinya sejak pandemi COVID-19, IHSG anjlok lebih dari 6% kemarin, sehingga otoritas BI terpaksa harus menghentikan sementara atau halt perdagangan saham selama setengah jam. Bahkan kali ini anjloknya IHSG merupakan anomali karena bursa saham global mengalami penguatan. Hal itu dinilai sejumlah ekonom dipicu kekhawatiran investor terhadap ekonomi nasional. Apa komentar Anda? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Tiga ciri khas Indonesia, negara yang dipimpin Prabowo itu gagal. Di bidang ekonomi, saham hancur, nilai rupiah juga hancur, kepercayaan hukum gak ada, apalagi yang mau diandalkan. Ini bukti kegagalan fatal yang APBN yang dipergunakan tidak jelas. Hasilnya ya sama hancur. Kepercayaan kalau luar negeri, kepercayaan kita diturunin, nilai rupiah terdepresi dalam, PHK di mana-mana. Apa yang mau ditungguin? Ada tumbuh ke dalam tanah, bukan tumbuh ke atas. Ya, inilah bukti kegagalan pemerintah mengelola segala bidang. Korupsi minyak kita pertama sudah. Jadi hancurlah negara ini. Terima kasih. Menurut saya sejak pemerintahan baru ataupun pemerintahan lama di waktu-waktu terakhirnya itu memang terjadi kekurangan keharmonisan ya, sejak dari MK dan seterusnya itu sampai seterusnya internal Indonesia itu pemimpin partai, pemimpin negara itu terjadi ketidakharmonisan sehingga ketidakstabilan politik ini juga pengaruh besar kepada Indonesia ya, begitu pengaruh besar kepada ekonomi. Ekonomi ditambah sama banyak juga kebijakan-kebijakan yang yang tidak begitu populer ya. Populer untuk ekonomi, bukan populer untuk rakyat ya. Rakyat sih ya cukup populer, tetapi seolah-olah APBN sebesar begitu itu yang juga sudah menurun penerimaan di tahun ini, itu mau dipakai untuk apa-apanya itu bukan sesuatu yang hanya konsumtif saja, tetapi yang produktif itu agak kurang. Hal-hal begini dinilai effort dari pemerintah pusat setelah penggantian kepemimpinan itu serta kekompakan seluruh menteri dan tim itu dinilai oleh pasar, pelaku usaha itu sama di luar negeri itu kurang kompak, kurang profesional, kurang mengendalikan situasi dan kondisi politik, situasi dan kondisi ekonomi. Ditambah Indonesia itu belum apa-apa, cepat-cepat gabung ke BRICS ya mungkin bisa jadi juga, sehingga Amerika dan sekutu-sekutunya itu ya pasti ada hal-hal yang tidak senang. Jadi di ekspor sudah berkurang kan, tiga indikator pertumbuhan ekonomi kan ekspor untuk FDI-nya itu ditambah sama ekspor, yang kedua FDI ya, foreign direct investment-nya itu juga menurun, yang ketiga konsumsi karena APBN-nya itu juga tidak terlalu besar begitu juga ya, maksudnya terbatas lah, fiskalnya terbatas, akhirnya mau belanja besar-besaran kan udah dikendalikan berapa ratus triliun itu hari itu dipotong-potong itu. Jadi menurut saya keseluruhan dampaknya itu memang ke IHSG atau ke pasar. Realnya di pasar itu memang sepi. Yang tidak realnya itu memang di IHSG atau di bursa itu memang anjlok besar-besaran. Oleh karena itu pemerintah menurut saya masih butuh effort ya, meeting kendalikan BI-nya, OJK-nya, pemerintah pusat, daerah, ditambah sama DPR dan penegak hukum itu bahasanya itu harus satu, harus kompak, sehingga untuk mengendalikan situasi dan kondisi kestabilan ekonomi, kestabilan politik dan lain-lainnya.
Ya ini kombinasi berbagai faktor. Aha. Ada yang pertama itu mengenai defisit APBN kita. Yang kedua diisukan kencang itu bahwa Menteri Keuangan bahkan Menteri Menko Perekonomian mau mundur tuh. Kemudian ya ada permainan dari luar lah, terus bandar-bandar yang bermunculan. Karena pasar modal kita itu sebenarnya masih kecil. Sehari daily transaction paling berkisar antara 7 sampai 12 triliun. Itu kecil. Kalau bandar-bandar luar atau gede asing mau main tuh nggak susah. Bahkan lokal aja bisa main kok. Jadi ya ini kombinasi faktor-faktor kombinasi. Dan kan sebenarnya juga udah diprediksikan minggu lalu di pas FM juga diprediksikan bisa sampai ke sana sekitar 6.000. Jadi ya siap-siap aja lah. Dan yang paling penting adalah ini zamannya banyak isu, banyak informasi, bisa juga banyak hoax yang tujuannya macam-macam. Dan disinilah letak pentingnya pemerintah meng-counter, untuk mengklarify, untuk menjelaskan, untuk mendapatkan pengertian dari masyarakat dan pasar. Jadi harus market friendly lah, business friendly lah. Itu tugas pemerintah. Jadi ya kita yang trader ya siap-siap aja. Kalau mau aman ya udah emas aja. Emas kan naik terus. Ya kan? Kalau saham memang lebih riskan. Ya no gain no pain lah. Ya kan? High gain high risk high gain. Iya. Ya, sebenarnya akar masalahnya itu kepercayaan ya. Karena terakhir ini kan banyak sekali isu negatif ya. Korupsi di mana-mana, nilainya juga fantastis. Jadi kalau pemerintah nggak menjaga kepercayaan baik-baik, hati-hati. Saya kemarin lihat di news itu juga George Soros sudah mulai masuk ke Indonesia. Jadi katanya dia akan menghancurkan saham Indonesia, dan ya kira-kira tahun 98 punya cerita akan terulang lagi deh. Jadi sebenarnya kasihan ya Indonesia ini, di mana pemimpinnya tidak bertanggung jawab, mengorbankan rakyat, di mana rakyatnya sangat menderita, disuruh bayar pajak, tapi di luar boleh nyolong, boleh rampok. Ya saya nggak tahu deh mesti gimana ngomongnya. Apa harus revolusi beneran atau revolusi main-main seperti sekarang? Terima kasih. Kalau menurut saya ini gara-garanya dana antara yang di hold oleh pemerintah. Makanya jadi investor tuh takut untuk invest di Indonesia juga, makanya itu jadinya melemah, Mbak. Saya pikir karena dana antara ini, penyebabnya adalah dana antara. Coba lihat kurs rupiah juga melemah kan, rupiah kita melemah, juga termasuk IHSG. Jadi saya pikir itu pemerintah harus harus berpikir ulang, apa betul dana antara itu perlu yang dibikin sekarang, apa urgent untuk bikin sekarang gitu loh. Makanya saya lihat itu IHSG turun, lantas ini juga melemah. Hanya itu aja, Mbak. Ya, ini sebenarnya kompleks sekali ya kalau mau dibahas di sini. Pada prinsipnya otoritas yang sangat bertanggung jawab dengan kondisi kayak gini. Khususnya otoritas Bursa Efek Indonesia ya. Dengan aturan-aturan yang dibikin yang sangat merugikan investor, khususnya investor lokal. Sangat mengutamakan investor asing, aturan-aturan yang ada. Yang akhirnya jadi fireback lagi, investor asingnya jadi takut gitu loh. Investor retailnya lokal banyak sekali dirugikan dengan aturan-aturan yang ada. Dan sampai sekarang kita sudah, pelaku-pelaku pasar udah banyak sekali kasih input, tapi tidak mau didengar juga. Cuma didengar aja, tapi nggak dijalanin. Jalanin yang ada terus. Sampai sekarang kondisi udah hancur, investor lokalnya udah malas main. Akhirnya
cari cara. Gimana caranya? Ketua OJK datang kasih press conference, bla bla bla. RUPS tidak perlu buyback tidak perlu RUPS, itu sudah dilakukan dulu. Emang itu bisa efek? Kalau dengan begitu aja langsung marketnya normal, emang asingnya jadi nggak stop jualan? Terlalu kompleks lah ngelihatnya. Nggak bisa dengan aturan-aturan baru atau aturan-aturan yang emergency bisa menenangkan pasar. Asingnya udah keluar terus, udah nggak peduli. Belum lagi pemerintah pusat. Ya kalau mau joke ya, presiden kita pun pernah ngomong waktu awal menjabat. Saham itu judi, nggak boleh. Dari otoritas paling tinggi udah ngomong gitu. Dan kenyataannya kejadian lagi sekarang. Hancur lebur semuanya. Menteri SMI diisukan mundur. Menurut saya sooner or later pasti terjadi. Itu pun juga sangat berpengaruh ke image asing terhadap Indonesia ya. Ya, prinsipnya gitu. Kalau otoritasnya tidak mau mendengar pelaku pasar, menganggap pasar modal itu tidak penting, ya jangan kepegang jenggot sekarang. Dengerin dan mau dijalankan gitu loh input-input dari investor lokal. Khususnya pelaku pasar ya. Jangan setelah kejadian begini baru cari jalan. Udah, it's too late. Negara lain jauh lebih menarik daripada Indonesia. Selalu berpikir, oh kita masih bagus, ini bagus. Iya, you pikir bagus, orang lain udah nggak mau lihat lagi. Setiap hari investor asing diutamakan. Asing itu keluar masuk terus. Investor lokal kalau diuntungkan, profit, uangnya diinvest lagi di Indonesia. Ekonomi bisa jalan. Kalau asing untung keluar, nanti bagus ya masuk lagi. Ya semoga didengar sama otoritas. Itu pemerintah kira market itu subordinatnya dia. Bisa disuruh-suruh, bisa diomel-omel, atau diobatin dengan suruh buzzer ngomong, oh ini nggak apa-apa. Orang yang punya duit loh. Anda mau nipu pakai cara apa? Jadi kita lihat ya mereka berstatement ya. Sudah Danantara itu kan menggerogoti bank BUMN yang tadinya punya dividen disuruh pindah ke situ. Nah, pemegang sahamnya kebagian apa? Ya, itu contoh. Kemudian nanti mau bikin koperasi yang masing-masing di store 4 miliar satu kali 70 ribuan. Coba, duit dari mana? Jadi asalnya plak aja begitu ngomong terus. Dan mereka nggak aware apa itu market itu punya sensitivitas. Begitu Anda sentuh itu, Anda nggak sensitif, ngomong seenaknya. Apalagi kalau kita ngomong-ngomong dasmu, dia bilang. Itu kan menyakiti banget. Itu rakyat, bukan cuma rakyat yang bego semua yang bisa disumpelin pakai bansos. Terus Anda menang lagi. Ini market, bos, yang punya duit dari global segala macam. Bukan Anda yang bisa diarahin, ditipu-tipu pakai buzzer. Coba suruh kolonel tituler itu maki-maki lagi aja. Mau keplak kepalanya kayak apa, itu ngomongnya udah nggak sadar itu merusak reputasi pemerintah ya. Ada yang ngomong ya kabur aja nggak usah balik. Itu sangat merusak confidence-nya. Jadi trust-nya nggak dibangun ya. Ngomong seenaknya. Penguasa bukan segala-galanya. Sooner or later Anda juga turun. Apa yang Anda perbuat itu dicatat sama sejarah. Jadi bukan seenak perut Anda. Makasih ya. Ya, jadi kalau semua kita tahu lah bahwa bursa itu adalah cermin ekonomi. Nah, penggeraknya ya satu long term economic fundamental ya. Jadi kalau secara fundamentalnya dia itu long term memang positif, orang tentu akan tercermin di dalam grafiknya, di dalam IHSG-nya. Nah, kalau kita lihat penurunan itu kan sudah jauh ya, dari 7.500 sampai sekarang 6.000, berarti 1.500. Kalau dalam konteks indeks itu sudah sangat dalam. Jadi
kalau dalam satu hari kemarin 7% itu disebut anomali, tetapi trennya itu sudah jauh sebetulnya dari tahun lalu. Nah itu jadi gelombang kejut jeblok di dalam waktu-waktu tertentu. Ya itu hanya bagian dari penurunan longsor yang lebih tajam itu aja sebetulnya. Jadi kalau itu disebut anomali, ya ekonomi kita memang dalam kondisi anomali dalam jangka long term gitu loh. Itu membacanya harus begitu, bukan jatuhnya anomali kemarin bursanya, tapi memang ekonomi kita anomali. Kenapa kita tidak sadar seperti itu gitu loh. Jadi hanya case boom yang turun waktu itu kita sebut anomali, padahal ekonomi kita sebetulnya sudah anomali. Karena apa? Behavior pejabat, kelakuan para penegak hukum, semua. Coba bayangin deh, dalam satu tempat itu ada 1.000 triliun yang korupsi, dan setiap pagi kita bangun dengar berita 1,2 triliun di sana, 1.000 triliun di sana, Asabri, macam-macam sudah dari tiap minggu ada berita korupsi, dan hanya teriak-teriak, saya akan kejar ke Antartika gitu loh. Nah di bawah kolong aja ada koruptornya, ngapain nyarinya di Antartika, nggak ketemu dong. Kan begitu. Nah jadi menurut saya harapan kita kan satu-satunya dari presiden lah. Presiden ini seorang militer tegas, dia harus bersihkan dulu deh orang-orangnya. Kita bicara sebut misalnya BUMN, Pak Erick Thohir yang kita hormati, berapa sih BUMN karya yang bisa dia sehatkan? Semua punya utang, satu BUMN itu bisa 100 triliun kewajibannya kepada vendor. Kenapa punya kewajiban begitu? Karena setoran kapitalnya nggak bisa dikerjakan oleh pemerintah. Artinya kebijakan fiskalnya itu memang dari awal itu sudah lama jebol gitu loh. Karena kalau misalnya pemerintah punya duit, itu BUMN karya di store modal pemerintah. Kenapa dia punya kewajiban dan itu kemudian menganga kewajibannya di perbankan? Ya karena nggak punya uang, proyeknya nggak dibayar. Jadi ini jelas isinya sebetulnya proyeknya terlalu progresif sehingga vendor tidak dibayar. Pemegang saham sebagai pemerintah ini juga nggak mampu bayar. Akhirnya udah semua nggak ada yang sehat tuh BUMN tuh. Bukan hanya sejak zaman Pak Erick ya, dari jauh-jauh sebelumnya itu semua harus dibersihkan lah. Nah sekarang Pak Erick masih masuk di Danantara, ada Pak R itu lagi. Nah ini kan semua sudah berbahaya kalau menurut saya sih. Danantara itu semua saham kan ya dari pemerintah. Kalau 80 triliun itu beralih dividen, artinya jebol itu penerimaan APBN-nya senilai 80 triliun yang biasa dia terima, dari mana kompensasinya? Pasti negatif, tambahan kan? Sementara pajak sulit, ekonomi lagi sulit. Dan antara itu bagus secara konsep, tapi saatnya tidak tepat, itu pertama. Kedua, dari sovereign fund yang ada di luar negeri, itu banyak yang kejebak. Ya, jadi kita ngikut-ngikut sovereign fund begitu. Sekarang contoh, Bakri itu, sovereign fund wealth dari Cina saja kejebak di situ, harus converted ke saham dari obligasinya. Nah, itu mau ditiru. Sementara orang-orang Cina sana mungkin kredibel. Kalau di sini nggak kredibel, makin gawat dong. Nah, semua itu harus dipikirkan lah. Ada periode transisi, ada orang-orang yang benar. Dan saat ini bukan saat yang benar untuk Danantara dengan komposisi orang-orangnya juga. Nah, itu kasihan di negara ini. Investor itu melihat itu semua. Nggak bisa. Sri Mulyani itu udah nggak didengar tuh di Depkyu. Suaranya dia ada tapi mungkin sudah nggak dipakai, hanya nama aja dia di situ gitu loh. Nah lebih bagus mundur diganti, ya banyak lah. Tapi profesionalisme orang-orangnya harus ditegakkan, karena kalau tidak ya ini akan terus menambah ketidakpastian di ekonomi kita. Kemudian itu program-program yang makan siang. Nah memang betul orang butuh makan siang hari ini, tapi pertanyaannya itu kan untuk menambah pertumbuhan ekonomi, multiplier efeknya sangat rendah karena konsumsi itu tidak menggenerate peluang kerja untuk rakyat kita. Lulusan-lulusan universitas itu sangat sulit mendapat pekerjaan. Nah itu yang harus dipikirkan sama beliau. Jadi
korupsi harus dibersihkan. Penegakan hukum itu jangan pilih tebang pilih gitu kan. Nah, itu barangkali saran saya. Jadi indeks ambrol ya bro. Ya. Jadi kalau pas FM kan narasumbernya Bonapit. Kalau gua yang abal-abal aja lah bro, ya enggak? Salah kita ilmunya, jadi kita bawa have fun aja, ya enggak? Jadi sekarang gini, kalau menurut penerawangan aneh, ya enggak? Ya enggak? Ini investor tuh ngeliat ekonomi realnya kayak begini di Indo. Nah, Iya. Iya dong. Iya. Ekonominya begini, ya enggak? Ya kita bisa ngomong lah, ya enggak? Power buyingnya rendah, rupiahnya rendah, PHK-nya tinggi, nggak efisien, ya nggak, korupsinya tinggi, mafianya di mana-mana, APBN-nya defisit. Nah kalau itu penerawangan bener bro, ya nggak? Iya. Dong, itu semua bisa. Tapi kalau kita mau jujur-jujuran ya bro ya. Waktu itu kan Pak Prabowo pernah ngomong, wih lu indeks itu buat orang aja, orang tertentu, itu judi, dan kayak gitu lah. Ya, indeks itu bukan segalanya, tapi waktu ambrol, anak buahnya dateng kan bro, ya nggak ke bursa, rame. Yang cilakanya waktu anak buahnya belum dateng, ambrol 5%, anak buahnya dateng, ambrolnya 6% lebih dalam lagi cilaka. Sempet 7% kan bro, ya nggak? 7%. Ya 7%. Nah intinya cuman karakter kita punya investor itu tipe panik bro, ya enggak? Gua kagak tahu deh itu uang panas, uang dingin, uang meriang, ya enggak? Yang ada kan pada panik, udah dibanting mereka panik, banting juga, hancur-hancuran lah tuh barang, ya enggak? Duit bursa itu kan duit yang easy come, easy go, ya enggak? Nah kalau easy come easy go terus ditantang sama pemerintah ya dia go, lu bingung juga sekarang, ya enggak? Ya dong, ya kan itu HSG juga istilahnya jadi indikator lah satu negara, betul nggak? Tapi ditantangin investor tantangin balik, langsung gelagapan semua, ya nggak? Mau ditantangin harusnya kalau kita kuat mah, ayo lu, maaf ya lu, kan begitu ya nggak bro, ya nggak? Kita tahu di situ banyak duit money laundering bro, ya nggak? Banyak duit setan yang dimakan jin, ya nggak di dalam, ya nggak? Paling gampang nyuci uang di bursa, ya nggak? Waktu dia mau keluar, dia keluar aja, ya nggak? Orang nothing tulus kan judulnya. Kalau gue bilang, ya nggak? Udah dah, ya nggak? Pak Prabowo kan udah nguasai itu parlemen 80%, menangnya 56%. Harusnya sih bisa lah jaga stabilitas, ya nggak? Wih, gue kok ngomong kayak orang pinter aja ya lagu gue ya. Padahal mah ya ilah kita mah es di kulkas ya bro ya, boro-boro jago, ya nggak? Jadi kalau mau ngomong istilahnya Pak, jangan banyak bikin manuver ini itu. Dia lupa dia taruh ponakannya di Kadin, ya nggak? Kan judulnya kan pusing bro kalau udah begitu, ya nggak? Di sini juga ceritanya bolak-balik bro, ya nggak? DPR lah ke bursa efek, kan kocak tupoksinya di mana bro? Gue juga kagak paham sih. Ya dibolak-balik, legislatif jadi eksekutif jadi apa? Gue kagak tahu lah, ya nggak? Jadinya gue bingung, besok-besok gue bilang Beni Rahmadi bisa jadi itu dan Ramil, gue bilang enggak usah pakai sekolah militer bro, enggak. Pengen pesen ke Pak Prabowo pertumbuhan ekonomi 8% itu bisa pakai FDI Pak, enggak. FDI-nya terbang mulu ke negara sebelah, enggak. Yang nyampe di sini aja ormas semua, enggak. Kita juga bingung. Iya, jadi kalau gue bilang gue mau serius-seriusin, nanti aduh gue lagunya kayak orang pinter, padahal gue kagak pinter, enggak. Malu juga gue kalau ngomong, enggak. Lebih baik gue mengangkat lu aja bro jadi menteri, enggak. Menteri investasi di bagian apa gue kagak tahu lah. Saya ya masing-masing punya itu ya perhitungannya Ben ya. Soal saham kita kan nggak tahu dia punya kondisi gimana, kita kan bisa audit deh.
Emang kita kalau cari saham yang gede sih bakal aman, tapi ya kayak gitu lah ya nggak. Nanti tiap tahun dividen kan yang atur, benar. Nah, kalau saya pikir ya mending kita main tempat lainnya, main apa kayak tanam apa kayak usaha apa gitu. Kalau saya punya temen yang di Pulau Gadung, kawasan industri sama, dia kan punya pabrik, dia gagal sama temen main saham tuh, sampai bangkrut pabriknya. Masa? Iya, bini cerai. Ada satu lagi teman saya orang Medan, dagang masih di Glodok. Sinar baru dia main saham. Saya itu kan sering beli sama dia. Ya bangkrut kan main saham tadi. Nggak tahu deh kenapa, apa dia salah perhitungan atau dibohongin deh. Ya kalau saya sih dari dulu nggak pernah main saham Ben. Lu mending nggak usah main saham Ben, lu main kucing atau main burung lu ya Ben. Memang ada yang mengatakan bahwa memang namanya bursa saham ini kan dia termasuk small ya, jadi mudah dimainin pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa memang ada kekuatan luar yang mau menjatuhkan opini ya gitulah. Memain-main gitulah, menghancurin itu. Tapi menurut saya kalau kita ngomong, saya dengar itu ya, rumah perubahan Renal Kasali, Prof. Renal Kasali ngomong itu ya. Itu kan memang banyak teriakan-teriakan di bawah ya Indonesia gelap. Kemudian banyak, menurut saya memang move Prabowo ini mungkin belum bisa menyenangkan hati investor gitu loh. Sehingga orang itu selalu ragu, bingung ini mau kemana ya. Nah, mulai dari Nanantara, terus makan siang gratis, terus ini pembicaraan TNI masuk ke nggak ada habisnya gitu loh. Mas, ya bukannya bikin satu program yang kira-kira bisa memicu gitu kan. Ini membicarakan yang dulu sudah di skip itu, mau dianu lagi, dimasukin lagi pemerintah TNI aktif. Kan sudah cerita lama sebenarnya, nggak usah lagi dia utak-atik itu. Ngapain sih? Benar. Kemudian ada gosip lagi tuh SA Sri Mulyani mengundurkan diri. Wah, heboh bener itu. Itu heboh itu. Dan sebelumnya itu saya udah dapat juga itu ininya, ceritanya. Tapi saya pikir mana mungkin sih, Sri Mulyani kan orang bertanggung jawab. Nyatanya kan cuma hoax aja. Lah ini dia. Memang kita ini, masyarakat kita kan, apalagi investor lokal itu ya gampang dimakan oleh hoax kan. Begitu ribut, wah panik jual semua, tambah panik tuh pasar. Ya udah, ya memang ya sekarang ya kembali lagi tadi uang dingin gimana, dingin empuk atau enggak dingin banget ya, memang panik beneran. Apalagi kan ini dekat Lebaran, butuh dana, yang kebetulan butuh dana gede ya panik banget lah, rugi dah. Ya udah, ya itu memang resiko sih. Betul. Cuman ya saya pikir memang kita jangan terlalu mudah juga termakan isu kali ya. Tapi pemerintah juga mestinya bercermin, bikinlah suasana yang lebih kondusif. Setuju. Kalau perlu jangan banyak ngomong lah pejabat itu. Kalau memang cuman bocor tidak jelas gitu lanunya, parah lah pokoknya. Ya memang saya aja melihat ini maunya apa bapak-bapak ini, ya sudahlah. Ikutin aja lah, turut bersedihlah Om Ben. Saya tahu Om Ben ini punya portofolionya banyak. Ya kok ikut bersedihlah buat Pak Benny, Pak Tony, ya sudahlah. Ya saya pikir memang ini sesuatu yang cukup serius ya. Hilangnya 6%. 6% dari 12.200 triliun market cap Bursa Efek itu hampir 730 T. Dan itu tidak bisa dikatakan sebagai investor retail receh-receh itu panik. Itu 730 T udah pasti ada investor kakap, Pak. Nggak mungkin hanya orang yang punya uang 1 sampai 5 miliar doang itu, atau yang cuma 500-400 juta. Karena kehilangannya itu senilai 720 triliun. Nah, oleh karena itu pemerintah harus melihat ini mungkin ada unsur yang mendalam, yaitu unsur trust. Bahwa market itu nggak trust dengan dengan government. Dalam hal ini terutama dari economic governance-nya gitu. Bahwa mungkin diperluasnya oknum-oknum berbaret di institusi sipil. Ini kan menakutkan juga buat pasar ya. Kemudian APBN yang tidak tercapai itu menunjukkan
di awal tahun ada pertanda kuat kinerja sepanjang tahun ini akan rontok gitu. Bayangkan di awal tahun itu ada Imlek, ada Lebaran, ada Ramadan dan sebagainya. Tapi di bulan terbaik itu aja nggak ngangkat nggak ngangkat. Mau ngangkat di kapan lagi? Jadi ini membuat investor itu bisa lari ke Singapura yang market kapitalisasinya 140.000 triliun, kita cuma 12.000 triliun, 10 kali lipat, dan mereka juga hijau kemarin. Kemudian Bursa Efek membuat keputusan yang egoisme, dalam hal ini bisa disikapi subjektif sebagai egoisme, yaitu boleh buyback dengan tanpa RUP, tanpa RUS. Iya, itu kan membuat good corporate governance-nya juga berubah, Pak. Harusnya kan memang kalau sebuah perusahaan punya uang, baik itu return earnings atau punya cash flow berlebih, ya kalau mau dipakai lagi ya izin dulu lah kepada pemegang saham dengan cara RUPS kan gitu. Nah sekarang direksi-direksi yang merupakan pekerja-pekerja ya cuman dibayar mahal, cuman pekerja juga kan, itu bisa memutuskan sendiri untuk membuyback. Buyback ini kan bukan jalan penyelamatan. Buyback juga sebuah jalan yang punya resiko. Bayangkan kalau perusahaan yang sahamnya Rp5.000 turun jadi 3.000, kemudian dia buyback dan turun lagi dan turun lagi dan turun lagi. Berarti itu kan dia sedang menggorok lehernya sendiri, Pak, dengan uang cash digunakan untuk itu. Tanpa mesti sepengetahuan RUP. Itu mungkin terkesan oke buat perusahaan yang saham dilepas ke publiknya hanya 10%, 15%, 20%. Karena kita beli buyback saham jumlahnya kecil. Kita buyback saham toh saham beredar punya publik cuma 10-20%, sisanya kita yang tanggung sebagai owner. Tapi kalau perusahaan-perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan jasa keuangan yang hampir 80% sahamnya itu adalah dana pihak ketiga, dana tabungan kita semua, kan bisa rontok para audiensnya, Pak, kayak kita ini gitu loh. Bayangkan sebuah perusahaan asuransi di mana aset terbesar asuransi adalah polis para pemegang polis, nasabah. Kemudian uangnya itu digunakan untuk membuyback, entah itu niatnya baik ataupun negatif. Kemudian terjadi rugi. Sementara pemegang sahamnya yang individu hanya pegang sahamnya 20%. Kan terkorban ini, Pak, masyarakat 2 kali lipat ya terkorbannya gitu. Si pemegang sahamnya terkorban, tetapi si pemegang polis sebagai pemegang aset juga terkorban. Jadi RUPS ini buyback tanpa RUPS itu bagus banget buat BI, karena dia berusaha untuk mengangkat transaksi, dia dapat keuntungan dari jual maupun beli saham, jadi aktivitasnya tetap dapat charging kan dia 0,08 dan seterusnya. Tapi itu bisa menciptakan moral hazard dalam corporate governance. Nah, dengan seperti ini bisa lebih dalam lagi, Pak, karena para market movers bisa membaca ini sebagai sinyal, wah, ugal-ugalan nih peraturan ini gitu loh. Jadi saya pikir kita harus selamat datang ya, walaupun ada yang punya portofolio merah, hijau, selamat datang di bursa saham Indonesia yang mungkin akan menyentuh 3.500 sampai 3.200. Turun ke mungkin tahun 2000 atau tahun 98 gitu harga sahamnya. Terima kasih. Bung Benny, ya, penyiar ganteng tiada tara. Cakep. Saham jadi ambruk karena Danantara. Masuk bener paten kain. Pantunnya ya. Itu gimana bilang gaya kayak Temasek memuji, gimana Temasek itu orang Singapura bisa pantau ya 24 jam itu dipakai buat pergerakan apa aja itu holding company ya kan. Lah kita dana negara lenyap tiada kentara. Nggak kelihatan, Pak. Iya kan, semuanya serba siluman ya kan. Makanya ini juga program-program ini tiap hari kita dikejutkan ini dengan Pertaminyak ya. Udah belinya begitunya iya, jadi dapetnya Pertalite tidak antri, itu doang kelebihannya. Ya, belum lagi minyak sayur ya, harusnya 1 liter jadi 750 mililiter. Iya kan?
terus PLN ya udah nggak ada pesaing, ya kan, monopoli, akunya rugi, ya kan, sekian triliun. Terus gitu ya itulah gimana ya, akumulasi daripada juga penegakan hukum seperti menegakkan benang basah ya di sini ya. Jadi betul sekali dari bapak-bapak yang sebelumnya memang ada distrust di sini ya. Dan maka terjadilah megatrust ya di dunia saham ya. Jadi yang jangankan ini ya, TikTok yang pengguna kita 127 juta, sahamnya di Bangkok, di Thailand, ya kan? Apalagi yang Indonesia Airways, masa kantornya di Singapura, kantor pusat di Singapura, beroperasi di Singapura, ya kan? Nah, jangan kata cerita Google, Elon Musk itu sih udah pada jijik lah sama mungkin ya anggota The Hewan ya yang di bercokol di Senayan, terus begitu sama Ormas. Ormasnya udah kayak perompak Somalia, orang pajaknya udah kayak penyamun Nigeria, ya kan? Nah, jadi akumulasi semua ini dari semua sektor ya, memang udah wayahnya gitu, memang udah pantasnya gitu, ya, bahwa IHSG akan ambruk. Terima kasih. Gua kira kita sama lah bro, portofolio kita pasti pada merah ya bro ya. Jadi gua punya pandangan gini bro, kayaknya semuanya agak sistematis ya. Ini indeks kita itu sebenarnya dari berapa bulan lalu. Kalau kita perhatikan indeks global, tentu ada dampak, tetapi indeks kita itu paling dalam. Nah, pertanyaannya kenapa bisa gini? Saya melihat ini ada satu kekuatan yang ikutan dengan program-program baru dari Pak Prabowo, termasuk Danantara lah, termasuk makanan bergizi lah, dan segala macam. Lantas apa? Efek daripada koruptor masih muncul, Pertamina semuanya, sehingga dipakai pada momentum yang sama secara sistematis membuat kondisi jadi rusuh, bro. Lagi mungkin ada di dalam negeri kita yang status quo ikut-ikutan juga, menggoyang pemerintah. Kita market kita diganggu terus. Dan hasilnya seperti kita lihat kemarin udah mendekati 7% langsung udah suspend ya. Sama kita ya. Nah, kalau mau ganggu mata uang kita mungkin sekarang 16 ribuan, ganggu lagi mungkin agak susah karena kita cenderung cadangan devisa lumayan kuat. Jadi market diganggu nih. Nah, Pak Prabowo juga mesti lihat, walaupun sebelumnya beliau sempat ya udahlah jangan main salah, itu yang pemain kecil-kecilan itu judi ya. Ya berarti beliau udah dapat bisika intelijen. Dengan kebijakan yang ada sekarang, ada orang lokal kita sendiri yang ragu terhadap korupsi, dan semuanya dijadikan satu pada momentum mendekati Lebaran yang libur panjang lagi. Benar. Ya biasanya libur panjang kan semua ambil posisi kan, dulu kan. Dihajar lah semuanya. Tetap pesan saya ke Pak Prabowo, pemangku jabatan, Ibu Sri, BI dan segala macam, tolong kebijakannya itu harus yang pro rakyat. Artinya apa? Terhadap korupsi ini harus diyakinkan supaya kita rakyat, kita pemain, kita timbul kepercayaan terhadap pemerintah. Setuju Pak, trust yang sehingga berdampak berdampak positif terhadap market kita. Jangan sampai ada kebijakan yang mengganggu. Belum lagi viral berita mengenai TNI lah, segala macam lah, ya kan? Itu tentu semuanya berbahaya. Jadi pesan ke Pak Prabowo, tolong serius untuk masalah korupsi di Indonesia. Kalau Anda main-main, mungkin kita semua akan tahu. Jadi sebaiknya tolong berikan satu sinyal positif kepada market. Jadi saya kira gitu aja, bro. Siap. Kalau saya sih ngelihat dari dua hal ya. Yang pertama dari indeks harga saham sendiri
sejak COVID-19 itu udah naik cukup signifikan ya setelah dia terkoreksi. Sehingga karena dia naik cukup signifikan dan tidak ditopang oleh kenaikan atau growth dari perekonomian Indonesia ataupun bisnis secara umum, maka dia udah termasuk overvalue sehingga terkoreksi dalam jangka pendek itu adalah hal yang wajar. Yang kedua, dari sudut pandang perekonomian Indonesia ya, ekonomi Indonesia masih tumbuh kan ya, positif sekitar 5%. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk stagnan ya, di area 5% gitu. Dan kedua, selanjutnya adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dengan pemberian makan gratis ya, itu kalau saya lihat dalam hal tersebut itu tidak memberikan value added terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu. Padahal yang lebih penting bagi Indonesia adalah bagaimana dia mendorong investasi, mendorong industri dan juga swasembada pangan lebih baik sehingga ekonomi bisa lebih baik. Ekonomi tumbuh dengan lebih baik tentunya mempengaruhi kan kinerja bisnis secara umum atau industri secara umum sehingga indeks bisa naik lebih tinggi lagi gitu karena di situ terdapat value added gitu. Sedangkan kebijakan pemerintah saat ini ada kebijakan-kebijakan yang memang tidak memberikan value added sehingga ya investor secara psikologis dia mengalami satu distrust atau ya sesuatu yang menganggap bahwa wajar bahwa harga saham itu bisa terkoreksi dalam jangka pendek gitu. Ya sekarang kita kan berkomentar aja bahwa memang pasar untuk perekonomian kita ini kurang seksi gitu loh. Jadi kurang seksi. Ini representasi jadinya ya. Jadi ya asing pada keluar gitulah. Saya nggak usah bicara banyak gitu, maksudnya dari tadi saya dengar yang sesinya Bang Benny itu udah banyak yang berkomentar luar biasa, udah kayak pengamat ekonomi lebih hebat gitu ngomong-ngomongannya ya. Jadi menurut saya sih ya ini memang kondisinya downtrend lah. Ya jadi tanda-tanda ini istilahnya cek ombak juga buat semua regulator, birokrat gitu ya, para pembuat keputusan untuk kebijakan ekonomi gitu loh, bahwa kondisinya ini nggak baik-baik saja gitu, dan kita juga kondisinya ini kayak tidak serius menangani banyak hal, apalagi dengan kabinet yang jumlahnya cukup gemuk ini. Setelah lewat dari 100 hari tidak ada perbaikan ekonomi yang signifikan gitu. Contoh paling ini aja urusan Sritek lah ya, itu kan udah berapa hilang tenaga kerja yang diberhentikan menjelang mau Idul Fitri. Belum lagi juga kemarin kita mengeluhkan TikTok nggak milik kita, malah pilih di mana gitu kan. Itu udah banyak tanda-tanda gitu loh. Jadi ini hanya kemarin itu adalah representasi, sinyalnya lebih jelas. Tapi badainya akan terjadi yang seperti pengamat kemarin bilang kan. Dia bilang masih tenang aja kok, nanti bisa turun lagi sampai 5.800. Iya, tapi mudah-mudahan apapun yang terjadi itu ya buat yang sekarang yang tadi saya bilang yang terkait ngurus ekonomi itu lebih bekerja lebih keras lah. Kalau sehari kerjanya 12 jam ya ditambah lah gitu loh, demi kemaslahatan bersama itu. Kita punya bursa efek kita itu sudah menjadi rahasia umum, semua trader pasti tahu. Sudah rahasia umum bahwa kita ada, jadi bursa efek kita itu ada bandarnya, Pak Anto. Jadi kita terdiri dari 3 elemen sebenarnya yang memainkan pasar saham kita. Satu adalah bandar, kedua adalah publik lokal kita ya, ketiga adalah asing. Asing ini juga sebenarnya terbagi 2, asing yang betul-betul asing, investor asing, dan asingnya asing-asingan. Artinya asing ini sebenarnya pemain lokal juga, cuma dia institusinya asing gitu. Jadi begitu. Jadi 3 elemen inilah yang memainkan kita punya pasar saham ya. Jadi sekali lagi saya kasih tahu Bapak Ibu bahwa semua trader sih kalau diomong ini semua ya Pak, betul ada bandarnya. Jadi bandar ini yang berperan sebetulnya juga karena dia yang memegang kendali pasar saham kita tuh cukup dahsyat lah dengan dana dan sebagainya.
kalau publik itu kan juga dananya juga sebenarnya dahsyat, tapi publik tuh tidak bisa bergerak secara satu kesatuan. Publik hanya bisa bergerak secara individual dengan dananya mereka yang kecil-kecil. Jadi nggak bisa menjadi suatu gebrakan yang besar gitu paham, nggak bisa karena mereka bukan satu entitas kesatuan, sedangkan Bandar satu kesatuan dengan jumlah dana yang jumbo dan dahsyat dan dia bisa menggerakkan pasar saham itu. Nah, kalau kita mengacu lagi kepada sentimen yang belakangan ini di dalam negeri kita, kan memang harus diakui lah Bapak Ibu bahwa sentimennya memang kurang bagus dengan kinerja pemerintah kita saat ini. Masih banyak yang skandal yang bermunculan lah, Pertamina lah, kemudian rancangan undang-undang lah, Danantara lah, Tapera dan sebagainya, dan Ormas dan sebagainya. Jadi sentimennya nggak bagus dan Bandar ini entah saya nggak tahu alasannya, mesti ditanya ke Bandarnya. Dia meriding sentimen efek negatif ini, dia riding di dalam bursa saham. Kemudian publik mau nggak mau ngikut. Publik kan selalu ngikut arahnya kemana aja. Publik mau nggak mau ngikut Bandar kemana dia ngikut, dia nggak bisa lawan kecuali kalau dia punya kekuatan yang sama besar dengan Bandar. Dia nggak bisa lawan, dia akan ikut aja. Jadi those Bandar is riding those sentimen negatif dan publik ngikut gitu dan drop, jatuhlah sejatuh-jatuhnya IHSG. Jadi kalau ditanya apakah ini ada kaitan, ada yang bilang tidak ada kaitan dengan ekonomi kita, bahwa ini settingan lalala-lili. Settingan iya benar Bapak Ibu, ini Bandar yang main dengan kolaborasi dengan asing-asingan yang tadi saya ngomong atau gimana, alasannya apa saya nggak tahu. Apakah memang nanti udah murah dihajar lagi, dia nyari untung lagi dan sebagainya, kita nggak tahu sih. Tapi yang jelas itu pasti ada korelasi semua. Jadi sentimen negatif itu yang dipakai untuk meriding kita punya IHSG itu, dan publik mau nggak mau pasti ngikut semua. Yang itu udah wajar lah, sewajar-wajarnya bagi para investor lokal. Otomatis mereka harus mengikuti arah mana Bandar bermain kemana, mereka harus ikut. Kalau enggak mereka ya mati juga, nggak ada yang bisa lawan begitu. Jadi kira-kira begitulah intinya. Situasinya saat ini seperti itu. Entah, kita nggak tahu sampai kapan ini akan terjadi, dan memang sih saya sih sebenarnya cukup seneng aja sih kalau misalkan politician kita semua di atas masih pada nggak akur, karena dengan begitu lebih banyak borok yang akan keluar sih, karena masing-masing akan keluarin kartu masing-masingnya. Oke. Ya, gini saya kira ini secara umum adalah permainan para Bandar ini ya. Bandar sengaja ketika ada peluang untuk menurunkan, ada isu untuk menurunkan pasar itu, dia akan turunkan seturun-turunnya, kemudian di bawah dia beli. Gitu. Jadi memang Bandar kalau yang punya uang nih, kalau bisa memainkan situasi, dia pasti akan mainkan gitu. Saya sih juga begitu satu. Nah, apa penyebabnya hal negatif yang dilihat oleh dalam negara ini? Satu, pengurusan negara ini memang kelihatannya sementara ini tidak terlihat baik-baik saja ya. Terutama misalnya isu-isu yang muncul tuh lebih banyak negatifnya dan penanganannya tidak jelas gitu. Satu, kabinet gemuk. Kemudian dua, anggaran dipotong, tapi kabinetnya tetap pasti anggaran untuk pegawai di kabinet dan di pemerintahan semakin tinggi. Artinya tidak efisien di negara. Pembangunan kurang berjalan karena gemuknya kabinet ini. Kedua, isu ormas muncul tapi nggak ada penanganan gitu. Karena udah viral tapi pemerintah kok nggak ada ambil tindakan apa, diem aja gitu. Nggak tahu investasinya nggak jalan salah satu gara-gara ormas ini, tapi nggak ada penanganan gitu. Itu dua. Ketiga, pemerintah mengeluarkan ide-ide yang seolah-olah kelihatan bagus memancing ini masyarakat, seperti koperasi akan didirikan di banyak desa. Itu nggak bakal jalan itu, hanya bagus ide nggak bakal jalan ngabisin anggaran. Kedua, Danantara itu juga menjadi masalah. Yang paling krusial Ibu Sri katanya mundur padahal enggak, itu sengaja isu dibuat. Jadi banyak sekali isu-isu negatif yang mempengaruhi pasar, sehingga itu, nah ini kesempatan bagi Bandar ini menurunkan pasar, kemudian di bawah dia beli lagi gitu. Sebenarnya ya saya kira begitu ya. Mudah-mudahan sih pemerintah segera bisa mengambil tindakan.
tentang penurunan saham, modal keluar tuh ternyata lebih banyak daripada yang masuk ke dalam. Jadi yang hengkang keluar tuh banyak di bursa saham kita itu. Itu dari tahun-tahun kemarin kali. Tahun sekarang kemungkinan ngulang lagi. Makanya bursa saham kita kurang bagus. Kenapa investor kurang berminat? Ya karena mungkin nanam saham itu di negara kita pemerintahannya itu banyak cenderung ada korupsi di sana sih, dia eksekutif legislatif yudikatif, banyak oknumnya. Mungkin berita ini sudah tersebar di luar negeri, jadi atau para penanam saham itu agak ragu-ragu ya untuk menanam saham di negara kita. Kan diperlukan clean government ya, pemerintahan yang bersih untuk menanam saham itu atau investasi di suatu negara itu. Juga iklimnya juga harus bagus, kondusif. Jadi kalau tidak kondusif atau kurang kondusif, maka mereka enggan untuk menanam modal di perusahaan saham atau di bidang lain di negara kita. Mereka lebih tanam di luar negeri. Dan ekonomi kita memang seperti ini kondisinya. Kalau tidak mau berubah, maka tidak mau bersih, koruptor dihukumnya ringan, tidak berat, dan aset tidak disita semua, maka mungkin kepercayaan para investor itu mungkin tidak akan kembali. Jadi mereka akan tetap sulit untuk menanam modal di kita. Banyak yang keluar kemungkinan seperti itu. Jadi harus penegakan hukum benar-benar tajam ke segala arah dan aset kita semua. Lalu aparat lainnya tuh ya kalau bisa jangan menciptakan oknum-oknum lagi di eksekutif legislatif yudikatif, karena ini akan memunculkan ketidakpercayaan para pelaku usaha atau penanam modal ini untuk menanam modal di negara kita, kemungkinan seperti itu. Yeah. Terima kasih. Sebenarnya sudah anti klimaks sih ngelihat dari peristiwa-peristiwa belakangan. Makanya ikutan ke Pas FM buat speak up. Yeah. Ini bentuk finalisasi dampak dari apa yang terjadi, komentar-komentar masyarakat, terutama yang lewat Pas FM. Sampai akhirnya ada TikTok, sampai akhirnya Sritek, itu kan luar biasa pukulan-pukulan kita tuh. Ya kitanya aja pada bandel, tetap aja main di perosotannya gak nukik. Nggak apa-apa itu, tapi kan dana idol kan, nggak ngaruh ke kehidupan ya. Permainan harus harus dirasakan terjerembab sebentar. Tetap kapal miring akhirnya. Iya. Tetap berdampak ke kita yang kelas middle kan. Ya pesan kami sih buat pemerintah, ayolah cukuplah buat manuver-manuvernya. Biar kita aja yang perosotan, pemerintah jangan, karena pemerintah kan kompleks sih masyarakatnya. Banyak yang dipertaruhkan. Jadi perjuangan moralnya clear harus di bapak kita ini. Cukup mungkin momentum lebaran ini, lepas lebaran mungkin bisa benar-benar bisa banyak pengharapan baru. Pemegang saham ini, orang pemain saham ini pada kabur ini, pada nggak percaya. Terutama setelah Pak Prabowo, Presiden Prabowo ini mengumumkan dengan Danantara ini. Danantara itu kan BUMN yang diambil duitnya itu belum dilakukan sebetulnya, belum dilaksanakan karena masih terhimpun di Danantara. Cuman reaksi pasar udah luar biasa. Ini ngeri banget ini kalau begini caranya. Jadi kalau orang nggak mau megang saham lagi, nggak mau naruh investasi di sini, kabur semua. Ya udah, negara gimana? Hancur-hancuran ya, rusak. Jadi penghimpunan dari Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Telkom, PLN itu semua kan punya publik yang punya. Kalau itu semuanya, ya saya juga termasuk orang yang tabung, tapi kalau umpamanya tabungannya nggak bisa diambil ya gimana? Ya, terima kasih. Anomali ini menimbulkan tanda tanya ya para investor. Harusnya saya sih nggak mengerti seluk-beluk sepak terjang saham ya, karena saya nggak bermain saham. Tapi sebagai trader saya juga bisa memahami sampai sejauh mana investor itu menanamkan modal, kemudian kalau tidak bisa kembali dalam Danantara itu ya repot sekali gitu loh Mbak Lena. Untuk warganya, untuk karyawannya, untuk semua ekspedisi yang akan dilakukan, dan siapa yang akan memberikan responsibel atau tanggung jawab yang baik gitu loh. Karena kalau sampai nggak ada pengembalian refund yang cukup untuk perusahaan, itu cukup berbahaya gitu loh. Sampai sejauh mana kredibilitas pemerintah dipertanyakan. Jadi saya kira
Pak Prabowo sebagai RI1 harus hati-hati dalam mengambil tindakan gitu. Bukan saya mengajari ya, tapi ini kan investor sangat gampang ini dengan keadaan-keadaan seperti ini gitu loh. Dia tidak akan tegak lurus dengan pemerintah kalau keputusan itu meragukan para investor maupun semua penanam modal gitu loh. Akibatnya nantinya akan bukan terjadi investasi, tapi terjadi divestasi, penarikan modal gitu loh. Ini sangat berbahaya sekali. Saya kira perlu dinetralisir kondisi seperti ini. Kalau enggak, keadaan negara kita akan semakin chaos dalam perekonomian ya, bukan chaos dalam kriminalisasi, bukan chaos dalam perekonomian. Ini sangat berbahaya. Jadi kembalikanlah kepercayaan publik gitu loh. Karena kemarin isu Bu Sri Mulyani sebagai Menkeu aja mengundurkan diri, IHSG udah anjlok. Itu kan berbahaya sekali. Jadi ikonnya IHSG mungkin terpengaruh oleh sosok profil dari Bu Sri Mulyani. Saya kira ini harus berhati-hati untuk melakukan terobosan-terobosan. Pak Prabowo sebagai pionir kita, nakoda kita harus betul-betul menjaga kestabilan yang baik, menimbulkan kepercayaan yang baik, jangan menimbulkan anomali yang kurang baik. Ya, kan saya ini melihat situasi negeri ini bukan makin baik, makin hancur. Banyak investor pada kabur. Jadi saya berpikir solusi. Nah, kalau solusi Pak Prabowo, kalau memang mau menarik investor lagi kembali ke Indonesia dan menanamkan kepercayaan kepada publik, tidak sulit menurut saya. Gunakan dia kekuasaannya untuk menerapkan hukuman mati kepada koruptor, menjalankannya, tidak hanya teori-teori omon-omon. Kemudian para biang kerok yang notabene diduga penyebab kehancuran negeri ini seperti Opung, seperti Mulyono, coba itu diadili. Saya yakin investor akan bangkit dan kembali lagi. Tidak seperti dulu banyak omong-omongnya Mulyono, banyak investor tapi ternyata tidak ada. Dan bahkan mengeruk dana-dana negara dari APBN, makanya APBN jadi krisis seperti ini. Nah, saya pikir kebijakan Pak Prabowo dibutuhkan ini untuk keberanian mengembalikan kepercayaan publik dan investor, gitu. Solusi saja. Jadi menurut saya tidak sulit. Indonesia ini mau bangkit lagi, asalkan tegas, asalkan berani. Kalau Pak Prabowo tidak ngerti caranya, belajar sama Kim Jong Un, gitu aja. Kalau saya sih hanya mau komen aja ya mengenai investor, banyak yang kabur ya. Kalau saya melihatnya begini, yang harus lagi-lagi sistem hukum di Indonesia, ya, terutama koruptor. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau katanya Pak Prabowo, beliau akan membuat pulau yang dimana diisi hiu. Kenapa nggak sekalian diisi singa? Kenapa nggak anaconda? Lebih dahsyat. Lah itu kan istilahnya dari pernyataan itu kan jadi apa ya? Sebenarnya yang mau dipakai itu mana sih? Hukuman mati atau masih ditempatkan di pulau yang akan dibuat itu, gitu kan? Kalau pulau yang akan dibuat itu kembali lagi ada korupsi, bisa jadi. Itu dari ucapan-ucapan pemimpin, pejabat-pejabat kita itu sangat berpengaruh gitu loh. Kalau Mama bandingkan dengan ucapan yang di Amerika itu waktu pidato perdana kan langsung tuh naik kan. Sedangkan pemimpin kita, aduh ucapannya itu ya seperti kata Papa Osman ya, Mbok ya lebih ya kata anak Mama intelektual deh, ya enggak? Gitu loh. Jadi ya kembali lagi ke hal seperti itu, di mana situasi negara kita juga yang ada beritanya negatif saja. Sudah tahu market kan sangat tergantung
dia betul ya boleh dibilang sekitar 50%, mungkin lebih dari 50%, tergantung gitu. Nah, itu sajalah. Ini sebenarnya itu hal yang sudah diprediksikan, bahkan ini belum sampai ke bottomnya. Karena minggu lalu kalau nggak salah waktu Om Benny ada wawancarain satu, apalah saya lupa siapa, itu ngomong indeks bakalan sampai 6.000 loh turunnya. Ini masih 6.200-an masih oke. Dibanding prediksi yang sampai 6.000 itu yang masih siap-siap. Tapi sebenarnya momentumnya karena itu sebelumnya kan udah ngomong bahwa APBN kita itu defisit 31 triliun sekian kan. Kemudian pajak kan nggak capai. Itu ada hal-hal seperti itu. Kemudian kalau saya lihat ini memang ada permainan lah, ada dikerjain. Jadi kalau menurut saya baik luar maupun dalam, luar ada main, dalam ikutan. Dalam ini saya ngomong antara mix ya, antara yang ada political maupun ada yang memang untuk yang misalnya isu dihembuskan lah, isu kencang kan, Menko perekonomian mundur, Bu Sri mundur. Tahu sendiri kan, Bu Sri itu ya sedikit banyak itu semacam sangat market friend. Maksudnya orang akan sangat percaya dengan omongan pernyataan Ibu Sri Mulyani. Makanya saya selalu ngomong Bu Sri Mulyani mesti sering-sering nongol, sering-sering memberikan penjelasan supaya untuk mengademkan pasar kita. Jadi ya itu ini semacam komunikasi yang masih perlu digencarkan sama pemerintah untuk mengcounter hal-hal yang sengaja maupun ada yang real yang maksudnya nggak seburuk itu tapi market bisa mempersepsikan itu sangat buruk. Nah itu bahayanya di situ. Jadi ini mix antara momentum yang memang data-data seperti itu dan juga memang ada orang ada sengaja mau tiup-tiup kayak gitu. Jadi ya siap-siap aja lah kita yang, tapi ya biasa kalau udah orang udah kayak Pak Tony udah sekian tahun itu main ya udah alamin lah yang mau supermarket dan 2008 segala macam itu sama COVID lebih parah lagi kan. Jangan-jangan ini dipermainkan gitu. Itu memang iya gitu ya. Iya. Kenapa? Karena gini, saya bingung. Kemarin itu ya siang kira-kira jam 10 apa jam 11 atau jam 12 ya, kira-kira kayak gitu. Saya juga udah mendapatkan press release-nya IDX. Terus ditambah lagi Mbak Nena, di screenshot-kan data rate-nya daripada bursa saham Indonesia, Singapura, Malaysia kayak gitu-gitu. Aku gini, oh my god. Itu satu ya. Saya dapat itu tuh malah dari 2 teman kayak gitu ya, yang biasanya itu nggak pernah gitu loh ya. Naik pun juga nggak pernah gitu ya. Saya udah mikir gini, ini kok aneh ya, tapi saya diam aja gitu ya. Terus nggak taunya sore harinya SMI itu terpaksa klarifikasi. Jadi kemarin ya, berarti tanggal 18 ya, ya benar. Tanggal 18 itu SMI klarifikasi bahwa jadi sebenarnya dia klarifikasi itu dengan full tim kecuali Pak Anggito Abimayu yang nggak ikut gitu ya. Dan itu tuh dia ngomong tanggal 13 Maret dia kan expose bahwa APBN itu posturnya APBN itu defisit 2,5% kayak gitu-gitu ya. Terus penerimaan pajaknya di 1 Maret, bukan 1 Maret, di Februari itu minus gitu ya. Minus 3, akhir Februari itu minus 3,8%. Lalu kemarin dia umumkan lagi penerimaan 1 sampai 17 Maret itu tumbuh 6,6%.
Jadi berarti pajaknya pada saat Maret itu pertumbuhannya 6,6 ditambah minus 3,8 kan Mbak, berarti hampir 11%-an lah kira-kira kayak gitu. Dia merilis itu gitu ya. Terus dia juga merilis bahwa setiap hari Selasa pasti kan negara itu mengadakan lelang sun. Nah, lelang sun itu incoming bid-nya 61,7 triliun. Sementara yang dibutuhkan tuh nggak sampai segitu, sehingga maksudnya nggak sampai 61, lompat, jadi artinya lompat 2,4%, 2,4 kali lipat gitu loh. Dari 61,7 triliun dapatnya itu berarti lompat 2,4 kali lipat. Lah, terus pembelian dari asing itu 22,5% yang diambil asing dari 61,7 triliun itu. Jadi artinya di sini ya, uang itu nggak punya nasionalis Mbak Nena, di mana ada keuntungan, di situ ada semutnya. Lah kalau kita berantem melulu terus-terusan seperti yang heboh-heboh itu, yang disiarin jadi gelap kedua lah, dengan yang Jokowi mengutus seseorang untuk maksudnya minta kalau mau si Hasto dilepasin ya Jokowi jangan dipecat lah. Aduh, oh my god, gendeng. Itu tuh padahal selevel anggota DPR yang mengatakan udah aku cetusin aja sekalian. Lah sekarang pertanyaan saya gini loh, apakah kita kalau ngomong itu nggak berarti merepresentatifkan of nilai daripada diri kita, tah? Enggak, tah? Nah, saya kan bingung terus sekarang, Mbak Nena, anggota DPR itu apa? DPR itu apa sih? Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Pemeras Rakyat? Terus kalau ngomong kok enak banget kayak gitu. Terus ditambah lagi beberapa hari yang terakhir itu Yusuf Hamka lawan, udah saya ngomongin ya, Haritanu gitu ya. Yusuf Hamka itu udah kalah sebenarnya 26 tahun yang lalu, tapi dia sekarang menggandeng yang namanya pengacara Lukas, ya nanti dicari Mbak Nena, Lukas itu yang pengacara kotor yang udah ditahan KPK tahun 2018 dan PK bebas tahun 2021. Lah Lukas ini terafiliasi oleh Sekretaris MA Nur Hadi, bandar mafia hukum. Sampai beritanya itu disebutin bandar mafia hukum. Jadi artinya di sini Mbak Nena, hukum ini kan tahun 2021 ya. Lah berarti kan hukum ini sebenarnya udah rusak, bobrok. Sampai beritanya itu udah mengatakan bahwa hukum kita sistemik, diatur, hukumnya diatur oleh mereka-mereka ini. Dan yang namanya Yusuf Hamka ini bergulat dengan CMNP. Jadi hati-hati aja yang punya saham itu, kayaknya aku nggak ngomong apa jelek atau apa, dilihat sendiri, kalian lebih pintar gitu ya. Terus yang lucu lagi, kemarin kan saya juga udah ngomong, setelah fitnah kanan kiri juga masih ngomong lagi Erick Thohir, Boy Thohir, terus Karyanto, terus habis itu Jaksa Agung, kan difitnah semua tuh, yang terima uang lah, bini lah, kayak gitu-gitu. Kemarin terus saya kan juga ngomong, terakhir itu Sri Mulyani juga diisukan mundur. Lah kemarin itu tanggal 18 Sri Mulyani itu pada saat jumpa pers sampai ngomong, saya di sini berdiri tegak dan saya ngurus APBN, saya tidak mundur. Dan itu celakanya tanggal 16 Maret sudah dimuat di inilah.com, yang mana Sri Mulyani dan Erlangga mundur setelah hari raya.
dan direspon positif oleh Celius. Ya, Celius itu lembaga apa Mbak Nena tahu lah, KARI gitu ya. Ini semua tentang korteks karena Sri Mulyani tidak pecus untuk menggunakan korteks, makanya yaitu hasil pajaknya itu turun min 3,8%. Aduh, Mbak Nena. Saya nggak ngerti ya, sebenarnya negara ini benar-benar toh rakyat itu benar-benar yang namanya rakyat itu mau kita ini berantem atau mau kita itu porak-poranda atau cuman segelintir orang aja yang kepengen membuat negara ini berantakan gitu ya. Oh, ditambah lagi satu Mbak Nena, ada ahli nujum. Mbak Nena tahu kok, melihat laki-laki gitu ya, namanya siapa aku lupa. Itu yang meramalkan Mbak Nena, Prabowo akan dikudeta. Entah ini berhasil atau tidak oleh circle Pak Prabowo. Yang orang ini juga bekasnya pejabat. Aku sampai malam ngomong gini, semoga enggak jadi, semoga enggak jadi. Amin. Lah, bayangin Mbak Nena, jadi berarti ngomongan Gus Dur benar kan Mbak Nena? Ngomongan Gus Dur udah meninggal berapa tahun loh Mbak Nena? Lah ini ngomongan saya cuplik lagi karena jujur aja sebelumnya Pak Prabowo dilantik, saya kan udah ngomong sebenarnya Pak Prabowo ini adalah chance yang paling baik. Saya tidak mengatakan bahwa Pak Prabowo Tuhan atau 100% bersih gitu ya, tapi minimal itu kondisinya ketua partai, dia udah umur dan dia tidak punya anak, tidak punya istri, jadi nggak ada yang cawe-cawe gitu ya, loh. Nggak punya konflik of interest ya. Iya, jadi kayak gitu. Lah terus kok sekarang ada lagi orang, sekelompok orang, nggak usah gitulah Mbak Nena, cari tahu deh, PDNS jebol. Itu yang lalu itu ya tahun 2020, siapa menterinya, terus siapa suppliernya 60,3 miliar, terus 2021 102 miliar, terus 2024 305 miliar, hampir 351 miliar. Jadi PDNS-nya kita itu jebol. Dan makanya si Pertamina itu kan ada data yang bocor atau gimana gitu. Nah, ini semua kan juga terafiliasi oleh partai Mbak Nena. Terus gimana kalau partainya terus-terusan maling, teriak maling? Makasih. Tidak pada lazimnya. Kondisi global nggak sampai begitu parah walaupun dibilang Trump segala macam. Saya lebih cenderung melihatnya ini ada satu kekuatan yang coba mengganggu. Karena mengambil momentum mendekati Lebaran, memang pada umumnya kan mendekati Lebaran kan memang cenderung orang mengambil posisi ya. Jadi ada satu kekuatan entah dari mana, entah dari luar ataupun di dalam negeri yang saya sering mengatakan masih ada yang status quo mencoba mengganggu terus pemerintah. Dan sekali ini saya cenderung melihat otoritas keuangan kita antara BI dan Menkyu menjaga nilai rupiah kita sehingga nilai rupiah cenderung agak susah diganggu. Jadi yang diganggu ini adalah kita punya indeks. Betul, market kita diganggu. Nah, yang lokal ini ikut-ikutan. Coba kita perhatikan ya, pada waktu yang hampir bersamaan beberapa waktu terakhir ini, berbagai isu selalu dilemparkan. Bahkan ada isu-isu yang kita juga ikut bahas di business opinion ini, yang belum tentu benar, tetapi tentu kita semua komen, bukan mengambil kesimpulan atas isu itu, tetapi kita komen untuk kebaikan negara ya, untuk pemerintah kerja semakin baik. Jadi momentum sekarang ini, saya lihat ada satu kekuatan yang mencoba mendrive supaya menimbulkan kondisi market yang agak chaos. Lantas saya juga melihat bahwasanya Menkyu dan BI sampai detik ini menurut saya jalannya masih seiring. Karena ini penting. Mungkin nggak banyak yang tahu, zaman-zaman tahun 90-an, saya juga pernah di bank, itu waktu itu Menkyu dan BI itu kadang-kadang suka bertolak belakang. Tapi seiring dengan waktu, saya lihat sekarang udah semakin kuat.
mereka cenderung menjaga mata uang kita walaupun sekarang ada di 16-an ya. Karena data surplus kita juga masih oke. Kemudian data kita punya indeks purchasing manager kita juga masih bagus. Jadi secara overall seharusnya fundamental kita itu masih so far masih oke. Tahun lalu pertumbuhan kita masih 5,0 sekian walaupun sedikit turun. Dan data-data ini menunjukkan kita punya cadangan devisa itu cukup kuat untuk menopang kita punya utang dan lain-lain. Jadi mata uang kalau diganggu, saya yakin sekali BI akan cepat respon. Tetapi kalau market mungkin ya let it go dulu lah ya kira-kira. Karena waktu Prabowo sempat mengatakan bahwa, ingat nggak beberapa bulan lalu beliau sempat mengatakan bahwa itu main-main itu trading itu yang kecil-kecil jangan ikut lah, kan gitu kan. Sebenarnya menurut saya mungkin intelijen udah ada info kepada beliau bahwa market akan diganggu. Berbarengan dengan viral berapa macam. Jadi pada kesempatan ini kita tentu anak bangsa, kita harus tetap yakin dan percaya dengan Pak Prabowo. Karena itulah dia presiden kita hari ini kan. Kita tetap dukung. Jadi pada momentum ini mungkin beliau nggak gampang mengurus yang namanya koruptor dan lain-lain, termasuk rancangan undang-undang. Tetapi beliau harus yakin, kita masyarakat berdiri di belakang beliau. Tentu kita ingin melihat dalam waktu ke depan ini, jangan beliau bikin satu keputusan yang mengusik rasa keadilan kita. Tapi kalau viral berita, ya oke lah kita tanggapin untuk kebaikan negara, ya saya pikir memang wajar ya. Dan saya yakin juga beliau tidak akan tersinggung dengan Pas FM. Dan saya yakin Stisnena tetap masih lanjut sih jadi penyiar dan suaranya menggungu itu tetap akan terdengar oleh kita. Ini basement bener nih. Oke, terus? Nah, artinya kan Pas FM ya nggak mungkin tiba-tiba besok hilang gitu kan, nggak kan. Saya yakin sekali lah itu. Jadi mari kita tetap mendukung, kita memberikan kritik yang sifatnya positif pada pemerintah, terutama yang berkaitan dengan korupsi dan lain-lain. Tolong menjadikan PR yang prioritas utama untuk Pak Prabowo. Supaya aware, karena dari sudut ini bisa juga kondisi Indonesia digoreng dari korupsi dan segala macam dan dari hukum. Jadi situasi sekarang mudah-mudahan ini bisa diatasi nanti. Pada momen yang seperti gini memang paling enak goreng, kita punya indeks. Mendekati libur panjang ini ya kan semuanya mencari posisi. Jadi mudah-mudahan kita dukung Pak Prabowo sama tim, Bu Sri, semuanya mudah-mudahan Anda-Anda sehat selalu dan kita berdoa untuk Anda-Anda. Indonesia akan semakin baik. Kalau masalah penurunan kemarin, cuma saya bilang juga menurut pengamatan saya itu agak di luar prediksi juga sih. Apalagi ada saham ya, kalau nggak salah saham milik apa ya, Sudono Salep atau siapa ya, yang 1 bulan terakhir tiba-tiba dia kok naiknya sampai 40%. Ini kan di luar kewajaran. Bisa juga salah satu settingan kelompok tertentu untuk menggoyang. Saya sih nggak bilang pemerintahan, cuman mungkin dari segi bisnis di pasar modal ini yang tadinya dia menggoyang secara global umum, dia khawatir, makanya dia goyang secara dari dalam dulu. Jadi saya kuat itu karena dia kalau dia menggoyang dari luar kemungkinan kan nggak bisa terlalu besar tuh efeknya, makanya dia goyang dari dalam dulu pelan-pelan. Cuman kok terlalu signifikan, terlalu kelihatan gitu. Harusnya kalau dia mau bermain jangan terlalu kelihatan, pelan-pelan dulu dari segi yang lain gitu. Terus kalau yang masalah yang lain-lain sih itu kayaknya murni, menurut saya sebenarnya ini murni settingan deh, beberapa bandar atau suatu tertentu gitu untuk melemahkan posisi Indonesia di mata dunia. Ya coba kalau kita lihat saham di Asia dan yang lain itu nggak ada yang mengalami penurunan kayak gitu loh, mereka malah lihat ada yang naik pelan-pelan, ada yang naiknya juga nggak terlalu tinggi lah, mungkin nggak sampai 10% ke atas lah, enggak gitu. Jadi ini saya bilang sih kalau untuk para bandar ataupun orang-orang yang punya kepentingan politik tertentu, walaupun ini pasti ujung-ujungnya politik, sebaiknya jangan main-main dengan kondisi ekonomi global kita gitu. Kita tuh tarik balik investor supaya bangun Indonesia itu lebih bagus, lebih baik gitu loh. Kalau emang kalian kepentingan tertentu, ya carilah jalan lain gitu. Jangan mengorbankan rakyat kecil ini kan. Kalau seandainya pasar saham ini benar-benar rontok, ini tuh dampaknya bisa mungkin recovery bisa 4 atau 5 bulan ke depan. Iya, ya karena terlalu dalam meskipun di akhir sesi kemarin memperbaiki posisi ya, naik sedikit ya.
nggak usah secepat sebulan atau 2 bulan ya kan terlalu besar gitu. Jadi bermainlah secara fair aja gitu. Kalau emang mau menggoyang pemerintah jangan terlalu digoyang. Kalau bisa malah bersatulah dengan pemerintah. Kita ke negara yang lebih makmur, lebih sejahtera gitu kan. Di luar tuh banyak loh orang-orang yang iri dengan dengan keutuhan di Indonesia tuh. Di tengah kanan kiri bahkan serangan dari dalam tuh negara kita masih tetap dibilang masih tegar, maksudnya belum ambruk secara baik finansial maupun jangan ambruk. Contohnya kayak negara lain tuh kan gampang banget kan digoyang dengan isu sedikit langsung pada hancur, kabur. Bahkan kayak contoh Bangladesh sampai dijual negaranya kan banget. Iya, saya kira pasar bukan hanya khawatir ya, sudah gondok sama Konoha. Jadi kita lihat ya, semua respon itu negatif ya, semua reaksi dari pemerintah ini negatif terhadap pasar, terhadap kita juga. Bukan menyeret beresin masalah korupsi, jawabnya ketus pula, dasmu, terus segala macam ya. Kamu aja yang gelap, itu tidak friendly sama market. Nah ini ujinya ya. Sementara menterinya juga pada ngaco semua, menangin bininya untuk jadi kepala daerah, jadi bupati. Biasa-biasa aja. Kita ini sudah masuk ke tahap pengkondisian korupsi ya. Jadi sudah bukan bicara berapa miliar, ratusan triliun, 1.000 triliun mau dianggap biasa. Dan ya begitu. Saya nggak tahu mau sampai kapan itu dikondisikan begini ya. Karena sumber daya alam ada batasnya. Anda mau foya-foya terus, nggak mau irit gitu ya. Ngomongnya, pidatonya bagus-bagus semua, tapi implementasi nggak ada. Ini saya kira masih bisa berlanjut ya, bukan bottom ya, masih bisa ambruk. Saya nggak tahu kasus ini bisa bikin pemerintah Prabowo ini sadar apa enggak. Saya nggak yakin begitu ya. Ya kita lihat. Yang penting kita tetap bersuara ya, kritik. Apa sih kenapa penyebabnya kok IHSG seperti ini gitu? Hukum udah bisa kita omong lah, ini kapan gini gitu. Cuma kok ini gitu. Kalau boleh jujur, kita mulai berani megang tuh dolar loh sekarang ini. Kalau megang rupiah agak-agak serem kita. Ya mau dibilang nggak nasionalis ya, orang pejabatnya juga nggak nasionalis gitu. Jadi agak mengkhawatirkan betul memang kok bisa seperti itu dibilang, kok cuma kita sendiri aja gitu yang jeblok gitu kan. Ini kan berarti ada yang salah gitu loh. Ya kalau alasannya ini global, ini perang dagang, mestinya kan semuanya sama gitu. Kalau ada kekhawatiran yang sama kan. Ini kan sepertinya khawatir cuma di kita nih. Investor itu ya kalau kita perhatiin ya, kalau kita mau jujur, sejak berdirinya Danantara itu loh Nang, sepertinya rupiah selalu tertekan loh, susah buat bangkit gitu. Seperti halnya IHSG, ya sama, selalu turun, tapi nggak ada perbaikan gitu. Ya mungkin Danantaranya nggak salah, tapi pengurus yang duduknya itu yang salah sih menurut saya. Gitu ya, karena kan tujuan Danantara itu berdiri tujuannya baik, anggaplah semuanya tujuannya baik, namanya pemerintah masa tujuannya buruk ya. Cuma yang duduknya mungkin yang ada di sana gitu sih yang membuat Danantara ini distrust gitu. Ya kita tahulah orang-orang yang ada di sana sepertinya kok lu lagi gitu. Ya untuk Dede Tony, ya Bea masuk lagi ya, Anda kan yang aktif di saham. Ada apa ini gitu loh, jangan hukumnya dibahas, udahlah. Hukum mah kita mumet kalau kita bahas. Gitu. Ya, kalau mau kopi darat misalnya gitu ya, saya paling penasaran sama Dede Tony jujur aja. Saya itu trading juga sama ya, main saham, tapi saya mainnya di bursa saham Amerika. Nah nanti malam gitu ya, malam kalau lokal kan Indonesia.
Jadi Indonesia itu IHSG itu memang dari dulu ya, dari dulu dan sampai sekarang itu memang pasarnya itu sebenarnya kapitasi pasarnya itu kecil ya, jauh lah, apalagi kalau dibanding Amerika. Amerika itu barometernya dari pasar saham dunia. Ya, tadi pagi saya sempat beberapa komentar bilang, oh ini sengaja dimainin untuk politik bla bla bla, dan juga 98 juga pernah kejadian, dan Soros juga menjadi kambing hitam ya. Dan saya kemarin juga sempat dengar juga ada katanya Soros juga gitu ya. Jadi kalau prinsipnya, saya juga pebisnis tapi pebisnis kecil. Kalau kita orang bisnis ya memang cari cuan gitu ya. Tetapi intinya nggak ada urusan lah, nggak begitu urusan dengan politik gitu ya. Nah, kejatuhan kemarin itu murni memang keadaan di Indonesia itu sedang gelap gitu loh. Ya, di mana ya, dan itu kan disampaikan datanya oleh Bu Sri Mulyani ya, mengenai pendapatan pajak. Dan kemarin juga seorang pengamat ekonomi dari Indef juga menyampaikan nggak bisa cuman seperti itu, anggota DPR mendatangi kantor IHSG gitu ya. Jadi itu masalah koretak. Saya aja kepalanya pusing ya, untung saya pakai konsultan pajak gitu kan. Jadi itu juga tidak ada pengakuan dari pemerintah bahwa itu juga menjadi masalah, pemasukan pajaknya kecil gitu ya. Nah, terus yang kedua gimana daya beli ya, yang dimana pembelian barang-barang impor, belanjaan, dan kemarin itu kan yang jatuh salah satunya saya lihat sepintas itu adalah sahamnya Alfa ya, Alfamart ya, retail, di mana ini tinggal berapa hari ini? 10 hari, 12 hari lagi menjelang hari besar, di mana sudah mempersiapkan pada beli makanan dan lain sebagainya. Dan ternyata tidak ada kenaikan yang signifikan ya. Itu bukti bahwa makin terpuruknya ya daya beli kelas menengah gitu ya. Dan juga permasalahan-permasalahan lain. Jadi itu murni ya domestik ya, dan terbukti juga kemarin semua pasar saham Asia itu hijau ya, tetapi memang globalnya tadi malam Amerika juga turun merah ya. Jadi jangan, kalau saya kurang setuju disalahkan mengenai Soros dan lain sebagainya luar yang mengincar untuk pemerintahan jatuh dan lain bla bla bla. Itu sangat-sangat saya tidak setuju. Iya, mau komen, kelihatannya ini gara-gara pemerintah omon-omon mau kasih makan anak-anak Indonesia, kasih makan gratis, sehingga kegiatan yang lainnya di cost cut. Ya, semua departemen, kementerian cost cutting, jadi tidak ada kegiatan meeting di hotel, industri hotel jatuh, tidak ada spending untuk stationery di cut ya. Jadi semua pembelian kementerian itu di cut, dananya untuk kasih makan gratis anak-anak gitu kan. Gara-gara terlanjur udah janji nih si omon-omon nih. Jadinya ekonomi terpuruk ya, hotel industri pada jatuh, tidak ada meeting di hotel, kementerian semua departemen cost cutting, infrastruktur juga proyek-proyek pembangunan di cut semuanya. Jadi ya gimana ekonomi mau berkembang kalau semuanya di cut ya. Lempem semua jadinya gitu Bu ya. Makasih, ini gara-gara pemerintah omon-omon nih terlanjur janji nih. Ya. IHSG sebagainya ya. Jangan kita itu ngomong, oh saya nggak punya, nggak apa-apa. Itu kan para penjudi yang melakukannya. Hati-hati loh Pak. Ini bursa efek itu salah satu barometer. Kalau itunya anjlok hancur Pak, pemodal semua bisa lari Pak. Hati-hati itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus atas komentarnya. Baik mitra bisnis, demikian sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih yang sudah memberikan komentar. Saya Anita Wijaya.